Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time Talk, saya Doni De Keizer. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan mengancam menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Induk PT Freeport Indonesia itu enggan mengikuti permintaan pemerintah agar beralih status dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Perusahaan yang berkantor pusat di Arizona itu terus melawan, bahkan mengumumkan akan membawa masalah ini ke arbitrase internasional melawan pemerintah Indonesia. Sementara itu pemerintah Indonesia mendukung langkah Freeport itu, dan bagaimana peluang Indonesia kalau ternyata Freeport memang menantang kita bertarung di arbitrase internasional. Kita akan diskusikan hal itu. Sudah hadir di studio bersama saya Dirjen Minerba periode 2004-2008 Simon Sembiring. Pak Simon, apa kabar? Baik. Sehat, Pak? Selamat sore, Pak Doni. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Simon, kita juga tersambung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam, Mas Doni. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, Prof. Komentar Anda dulu, Prof, soal tantangan Freeport ini kepada kita, Prof. Ya, tantangan ini, pertanyaan kita apakah ini hanya ancaman saja, Ya, sehingga pemerintah itu melunak, atau serius? Karena begini, pada tahun 2014, Freeport dan Newmont pernah juga melakukan hal yang sama. betul. Ya, pada waktu itu memang akan dibawa ke arbitrase internasional terkait dengan masalah biaya keluar begitu. Tetapi akhirnya dibatalkan. Nah, kalau yang sekarang ini menjadi pertanyaan. Ketika Freeport mengatakan akan membawa pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional, ini arbitrase yang mana? Karena ada dua arbitrase. Ada yang namanya International Center for Settlement of Investment Dispute, ICSID. Seperti halnya ketika pemerintah berhadapan dengan kasus Bank Senturi di Washington DC itu, Ya. atau kasus mining Churchill Mining. Nah, yang kedua adalah apakah arbitrase yang dimaksud adalah commercial arbitration yang dibentuk berdasarkan kontrak karya. Ya. Karena pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan, justru pemerintah yang menggugat dengan Newmont Ya. beberapa tahun yang lalu, di mana pada waktu itu ada masalah terkait dengan masalah divestasi yang harus dilakukan oleh Newmont, gitu ya. Ya. Nah, jadi kita nggak jelas ini, ya. Hal yang ketiga yang perlu saya sampaikan di sini, Mas Doni, ya. Ya. Pertanyaan kita, apa yang menjadi dasar bagi Freeport untuk menggugat pemerintah Indonesia? Kalau Freeport mengatakan bahwa karena kami dipaksa untuk berubah IUPK, sama sekali di PP nomor 1 2017 tidak ada pemaksaan bagi Freeport untuk mengubah statusnya dari kontrak karya menjadi IUPK. Ya. Di PP 1 2017 itu disebutkan bahwa kalau pemegang kontrak karya mau tetap menjadi kontrak karya, itu diperbolehkan. Tapi syaratnya, sebagaimana diatur di dalam pasal 170 Undang-Undang Minerba, mereka harus memurnikan di Indonesia. Karena di situ ada jangka waktunya. Sebenarnya jangka waktunya 5 tahun sejak Undang-Undang Minerba, jadi 2014. Tetapi ini dikasih kesempatan 3 tahun. Ya. 3 tahun pun masih belum dibangun smelter. Ini Ya. berbeda dengan Vale. Iya. Vale, mereka tetap memegang kontrak karya, tetapi mereka komit untuk membangun smelter. Ya, Prof, Nah. jangankan bangun smelter, untuk melakukan analisa dampak lingkungan atau studi kelayakan aja belum dilakukan, Prof. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi keseriusannya, komitmennya itu apa? Mereka memang Ya. mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan dana, dan dana itu ada di escrow account, gitu ya. Dana Tetapi untuk smelter. untuk smelter, pembangunan Oke, smelter. tapi kalau dia sampai menyeret kita ke arbitrase, Prof, apakah itu lebih terkesan gertak sambal ancaman belaka untuk membuat pemerintah melunak? Karena harusnya mereka juga tahu bahwa dalam PP 1, ya kan, kalau dia pelajari regulasi gitu kan, sebenarnya dia lemah begitu kan? Betul sekali. Jadi ini kalau menurut saya gertak, ya kan? Karena pemerintah itu sudah memberikan alternatif. Apakah tetap kontrak karya atau berubah menjadi IUPK. Kalau misalnya IUPK boleh melakukan ekspor konsentrat, tapi dengan catatan ada persyaratan memang. Ya. Gitu. Cuma Nah, soal sekarang pajaknya ingin- itu kan yang dipermasalahkan dia. Ya, kalau soal pajaknya, saya ambil contoh perusahaan Aman gitu ya, yang dulu Newmont itu kan mereka sekarang sudah berubah menjadi IUPK. Ya. Itu kan sudah kewajiban. Dan nggak mungkin lagi, katakanlah mereka bertahan mengatakan bahwa berdasarkan kontrak karya kneel down.
Karena begini, nail down itu masa lalu. Sekarang ini Indonesia itu sudah tidak lagi pada posisi tawar yang lemah, sehingga Indonesia bisa mengatakan bahwa kontrak kalau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan pajak, ya tidak berlaku kontraknya. Seperti itu. Prof, ini kan respon dari Menteri Keuangan, dari Menko Maritim, dari Presiden sendiri, reaksinya tetap keras dan tegas begitu kan? Artinya memang kita lagi di atas angin kah? Atau kita punya segala hal yang dibutuhkan untuk menang di arbitrase? Sebenarnya saya nggak akan mengatakan kita ada di atas angin. Tapi menurut saya, posisi pemerintah itu sangat kuat. Pemerintah tidak mendiskriminasi Freeport. Ya. Karena apa? Yang lainnya juga diberlakukan hal yang sama. Mereka boleh pilih opsinya, apakah tetap kontrak karya tetapi dengan catatan memurnikan, membangun smelter, atau berubah menjadi UPK dengan catatan boleh ekspor. Pemerintah dalam posisi seperti itu. Kalau misalnya Newmont bilang bahwa kita minta diistimewakan, tunggu dulu. Ini bukan zaman tahun 67, ya, bukan tahun 91, yang pemerintah itu tentu tidak bisa membuat keputusan tanpa dipengaruhi atau mendengar suara dari rakyat. Kalau rakyat mengatakan ini Freeport terlalu banyak mengambil untung, ya pemerintah tidak akan bisa bergerak kan begitu. Jadi yang dipentingkan sekarang ini adalah Freeport harusnya merubah mindsetnya sehingga dia bisa memahami apa yang dihadapi oleh pemerintah. Dan sekali lagi, pemerintah sudah memberikan alternatif kepada Freeport. Ini bukan ada pemaksaan untuk KK dirubah menjadi UPK begitu. Ya, baik. Ternyata Prof, Indonesia sudah reformasi, Freeport-nya belum ya. Pak Simon, saya ke Pak Simon. Pak Simon, Anda kan sudah pernah ngawal kasus seperti ini kan, arbitrase gitu kan, dan no problem, dan kita menang. Jadi begini, apa yang dikatakan Pak Hikmanto, dulu saya membawa Newmont ke arbitrase internasional, masalah divestasi. Betul. Dan kita siapkan data, ya, jadi memang itu penting. Dan pengacara. Pengacara yang handal lah, ya, baik Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, ternyata kita menangkan. Nah, dari pengalaman itu, sebenarnya ya pemerintah juga harus menyiapkan data tertulis gitu ya. Nah sekarang kan yang saya dengar dari data ini termasuk PP yang kita punya semua. Jadi barusan kan saya dapat informasi dari pemerintah. Sebenarnya kan Freeport sudah mengajukan permohonan untuk IUPK. Nah tapi dia punya catatan rezim perpajakan nail down seperti kontrak yang lama ini. Nah ini kan jadi harus IUPK aroma kakak, ya kan? Jadi kan nggak bisa lagi. Betul. Nah, kakak udah selesai masanya, ya ini habis. Saran saya kepada pemerintah, jawab aja surat itu tertulis, karena itu nanti bahan di arbitrase. Jawab aja tertulis. Sesuai dengan permintaan saudara, itu menyalahi undang-undang minerba pasal sekian. Itu juga menyalahi kontrak karya pasal sekian. Kakak inti kan hanya cuma menghabiskan waktu ini aja kan? Sampai 2021. Kan mereka paham harusnya soal itu, Pak. Kenapa masih memaksakan kehendak? Itu yang menjadi masalah. Kan sebenarnya begini, pada tahun 2014 kan dia sudah harus. Nah muncullah PP 1 tahun 2014, dikasih lagi relaksasi 3 tahun. Ya kan? Nah pemerintah sudah cukup, bagus kan? Nah kemudian dengan peraturan itu jalan, dia bisa ekspor konsentrat terus. Sementara, ini harus ingat loh, sementara IUP Indonesia yang menghasilkan ore stop. Begitu hebatnya pemerintah ini. Jadi dia ditimang-timang sebenarnya kan. Nah sekarang kan sudah lewat 3 tahun. Seperti yang saya katakan, not membangun. Studi kelayakan dan amdalnya pun belum ada. Nggak punya will. Ya? Jadi gimana dong, ya kan? Kecuali kalau dia menunjukkan. Nah, kalau dia studi kelayakan datang, oke, pemerintah menggelar. Katakanlah tidak ekonomis, oke. Anda supaya ekonomis minta apa? Pasti pemerintah kan mendukung ini karena ini keputusan politik. Keputusan win-win solution. Keputusan 250 juta penduduk Indonesia. Oke, Mr. Government, untuk ekonomi sini saya minta ini. Pemerintah akan mempertimbangkan. Tapi kok belum apa-apa sudah dengan begitu sombong dan angkuhnya minta begini 120 hari kalau nggak bisa kita seret ke arbitrase. Siapa sih Freeport itu, Pak? Di pasal 21 itu ada waktu itu. Katanya ada temannya Trump di situ punya saham ya. Begini ya, kalau saya begini nih, kita kan ikuti pemilihan presiden. Trump itu apa sih kemenangannya? Dia mempertahankan kedaulatan kan? Ya. Loh, kalau kita mempertahankan kedaulatan apa dia anti sama kita? Harusnya dia mendukung dong. Ya.
kalau dia konsekuen dengan omongannya. Betul. Itu ditonton seluruh dunia penduduk. Iya, karena kalau tidak konsekuen itu namanya intervensi. Wah, intervensi. Iya. Padahal Anda mempertahankan kedaulatan Anda, mengembalikan. Iya. kedaulatan Ini menarik. Amerika. Ini karena ini perspektif ini nanti saya akan ke Prof. Hikmahanto. Tapi Prof. Hikmahanto dan Pak Simon kita break dulu. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Indonesia tidak gentar atas ancaman PT Freeport Indonesia untuk membawa masalah ini ke jalur arbitrase internasional. Bagaimana sebenarnya peluang kita atau Indonesia dan Freeport di arbitrase internasional? Kita akan lihat sama-sama pemirsa analisa berikut ini. Yang pertama, menurut Freeport, pemerintah tidak konsisten menjalankan kontrak karya atau KK. Selain itu, Freeport juga beranggapan bahwa pemerintah membatalkan kontrak dengan Freeport secara sepihak. Dan yang dari perspektif Freeport sendiri, soal pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK kepada Freeport tidak sesuai dengan mekanisme yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Sementara itu, posisi Indonesia juga cukup kuat pemirsa untuk bisa menang dan berjaya di arbitrase internasional. Kenapa begitu? Karena Freeport melanggar beberapa ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan pemerintah. Freeport tidak menjalankan kewajiban divestasi 51% saham nasional yang seharusnya itu sudah diatur dan tercantum dalam pasal 24 dari kontrak karya. Selain itu, Freeport juga melanggar pasal 10 kontrak karya. Ini terkait dengan kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Hingga hari ini pemirsa, Freeport belum membuat smelter. Dan yang terakhir, Freeport tidak mengindahkan pasal 2 kontrak karya yang mengatakan bahwa Freeport harus tunduk pada peraturan pemerintah. Ya pemirsa, saya tidak tahu dan tidak habis pikir. Kemarin juga saya sampaikan ke Pak Simon soal ini, ya. Kenapa dia keras kepala dan berani, ya? Tapi sebelum Anda komentari Pak Simon, saya mau lihat dari perspektif geopolitik, ya. Prof. Hikmahanto, apakah ini terkait juga dengan yang pertama gaya komunikasi Presiden Donald Trump yang memang meledak-ledak seperti itu, atau bisa nggak kasus Freeport ini sebenarnya bisa diseret ke ruang politik internasional yang bisa membahayakan posisi Indonesia? Anda melihatnya bagaimana, Prof? Pertama ya, kalau misalnya gaya seperti Donald Trump, ya mungkin karena pengusaha ya. Pengusaha itu kan pasti akan menggertak, akan minta polnya itu tinggi gitu ya. Dengan harapan bahwa mitranya itu akan tunduk gitu. Nah, tetapi alhamdulillah kita punya presiden yang juga pengusaha gitu ya. Jadi nggak mungkin juga untuk tunduk gitu kira-kira. Jangan macam-macam ya, Prof ya. Lalu apakah bisa menimbulkan persoalan politik internasional di kawasan? Ya, memang ada yang mengatakan bahwa apakah ini nanti tidak akan berakibat pada masalah Papua gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan tentara Amerika Serikat marinir yang ada di Australia, apakah mereka tidak akan masuk? Begini, kalau menurut saya tidak yakin bahwa masalah marinir Amerika Serikat itu disiagakan untuk kalau terjadi masalah di Freeport. Ya. Kenapa? Karena seperti tadi Pak Simon katakan, kalau di Amerika ada istilahnya America First, kenapa di Indonesia tidak boleh Indonesia First? Kalau misalnya America First, apakah berarti Indonesia harus tunduk pada keinginan Amerika Serikat? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya terkait dengan Papua gitu ya, itu biasa dihembus-hembuskan, saya khawatir oleh pihak Freeport untuk memastikan bahwa pemerintah akan ada kekhawatiran gitu, berpikir dua kali di dalam ketegasan pemerintah terhadap Freeport gitu. Jadi menurut saya ya, saya yakin bahwa ini tidak bisa dibawa ke masalah geopolitik internasional. Apalagi Trump itu tahu sekali bahwa pentingnya kedaulatan negara dimiliki ya oleh negara tersebut dan harus dijalankan. Jadi menurut saya ini gertak sambal dari pihak Freeport dan seharusnya memang pemerintah teguh dengan
posisinya, jadi tidak mundur. Kalau misalnya Freeport mengatakan bahwa dia tidak akan mau beroperasi lagi di Indonesia, nggak ada masalah. Seperti saya dengar dari Pak Luhut, dia mengatakan banyak kok BUMN kita yang mampu, orang-orang yang bekerja di situ. Ngantri, Prof. Ya, jangankan BUMN misalnya kan, kalau misalnya Freeport kemudian ngepek koper kemudian bye-bye begitu kan, perusahaan-perusahaan lain penanaman modal asing juga banyak sebenarnya kan yang mengantri di belakang itu. Betul sekali. Dan coba sekarang permintaan dari Freeport, mereka awalnya katanya setuju dengan IUPK, tapi harus ada perjanjian stabilisasi investasi. Artinya apa? Mengada-ngada nggak itu? Mengada-ngada. Pemerintah sekarang diminta untuk memastikan bahwa pemerintah yang akan datang, siapapun mereka, itu harus tunduk pada apa yang dibuat pada hari ini. Iya. Zaman sekarang kan bukan zaman pemerintahan Soeharto yang katakanlah 30 tahun bisa berkuasa. Ini ada demokrasi, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali mungkin berubah. Iya. Jadi kalau menurut saya mengada-ada. Mereka mungkin lupa kalau kita 5 tahun sekali, di negaranya sana cuma 4 tahun sekali ya. Saya ke Pak Simon dulu. Pak Simon, kalau sekarang posisi kita harus apa sebenarnya? Fokus pada upaya negosiasi yang dalam tanda petik dikasih waktu 120 hari dari mereka gitu kan, siapa mereka gitu ya, atau kita sikap kita sekarang, mindset kita fokus untuk arbitrase saja? Kita tetap dua fokus ya, kedua-duanya fokus. Sebagai pemerintah kan pembina, ya kan, jangan lepas dari situ. Tapi kan pemerintah ini dua fungsi, pembina sebagai regulator kan, tapi juga pemegang saham kan. Betul. Ini yang menurut saya McMoran lupa. Ya. Itu kan McMoran itu sahamnya 90% di bursa. Betul. Tidak ada satu orang pun yang memiliki 10% saham di sana. Ya. Bayangkan Indonesia punya 10%. Ya. Dia bilang kepentingan pemegang saham. Loh, kan kita juga kami. Loh, kami yang paling besar. 10%. 10%. Ini yang menurut saya itu Ricketson lupa. Dia pernah nggak ajak bicara pemerintah sebagai pemegang saham untuk berunding? Beda frekuensi mungkin, Pak. Enggak, itu nggak ada masalah itu. Tapi kan sebagai sopan santun, etika, dalam undang-undang PT, minoritas pun harus diajak dong. Nah, apakah sebagai regulator, ya, sebagai pemilik saham, pemerintah pernah nggak diajak? Nggak pernah ya? Saya dengar tidak ada. Nah, berarti kan dia ini main-main koboi saja ini. Ya nggak boleh dong. Jadi ingat, fungsi pemerintah itu ada dua. Sebagai pemegang saham satu, sebagai regulator satu. Ya kan? Nah, kedua, saya ingin sebenarnya pemerintah menyiapkan untuk fight. Informasi data, beberapa. Tadi kan Pak Hikmanto sudah menjabarkan beberapa yang dilanggar. Yang paling krusial dia langgar, baru-baru ini. Apa itu? Dia menyetop produksi. Oh iya, betul. Sesuai dengan pasal 3 ayat 3. Iya, iya. Tapi kan dia jadikan alasannya ke kita. Tunggu dulu, Pak. Nah, setuju dengan pasal 3 ayat 3 ya, kontrak karya, bahwa perusahaan tidak bisa menghentikan kegiatan tanpa persetujuan dari pemerintah. Oh, ini sepihak. Loh, ini sepihak. Pelanggaran. Dia mengatakan kita sepihak. Anda yang sepihak. Anda kalau mau nyetop operasi produksi, minta dulu persetujuan pemerintah sebagai regulator. Tapi dia kan alasannya karena... Tunggu dulu, ini sudah ditabrak. Nah, itulah nanti alasan kita juga ke arbitrase. Bukan dia yang nabrak saya. Nah, jadi biarin aja Pak Simon kumpulin sama mereka semua. Saya harus mengatakan, harusnya pemerintah kirim surat resmi. Balasan? Nah, balasan, Anda telah menghentikan kegiatan produksi, kemudian Anda belum memenuhi... tidak minta persetujuan saya sesuai dengan pasal 33. Oleh karena itu saya kasih default Anda. Lalai. Oleh karena itu kan dikontrak. Untuk pernyataan lalai harus ada tertulis kan ayat 3 kan. Nah, untuk itu dikasih waktu maksimum 180 hari memperbaiki. Dia kasih aja 1 hari. Tidak melanggar. Terserah kita ya. Terserah kita dong. Karena kita juga pemegang saham. Betul. Nah, kita ada kontrak gitu kan. Sebagai regulator, dia sudah melanggar juga. Jadi saran saya kepada pemerintah, kumpulkanlah semua. Nah, tapi saya harusnya pemerintah juga harus membuat surat teguran itu. Iya loh, dan itulah nanti data yang kita bawa juga di arbitrase. Iya, iya. Nah, mungkin jadi, belum kali ya. Enggak, pemerintah juga harus cerdas, ya kan? Tidak akan jadi bumerang nanti surat itu? Loh tidak, kan dia menyetop sekarang ini tanpa minta persetujuan dari pemerintah. Sebagai regulator. Tetap menjadikan alasan karena kita. Kalau enggak, kita kirim surat mengatakan Anda telah melanggar pasal 3 ayat 3 itu. Respon, itu aja dulu. Iya kan? Oke. Ya, baik. Pak Simon dan Prof. Hikmanto, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan Freeport dan arbitrase. Berapa besar peluang Indonesia dalam arbitrase nanti kalau kita harus bertarung melawan Freeport? Masih bersama saya Pak Simon Sembirin dan juga di ujung telepon Prof. Hikmanto Juwana. Saya akan menyapa penonton sudah tergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Immanuel saat ini berada di Timika, Papua. Selamat malam Pak Immanuel. Ya, halo, selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Bapak Immanuel, kalau nama Anda artinya Tuhan beserta kita kan? Iya. Mudah-mudahan Tuhan beserta Freeport dan bangsa Indonesia. Silakan, pertanyaan atau komentar? Saya ingin komentar aja. Silakan. Kayak diskusi di Berita 1. Diskusi ini sangat menarik. Cuma ada satu hal yang dilupakan sama pemerintah maupun Freeport. Dari perdebatan yang panjang ini, dari pertentangan yang panjang ini, ada satu yang jadi korban, yaitu para karyawan sebenarnya. Karyawan yang di sana Pak ya? Iya, betul. Iya. Karyawan yang jadi korban sebenarnya. Yang tahap pertama sudah 300-an yang dirumahkan begitu ya? Kira-kira begitu, Iya. 300 karyawan. Apa yang bisa Anda sampaikan atau berikan masukan kepada pemerintah? Oke, masukan saya untuk pemerintah, diperhatikanlah yang menjadi korban ini, karyawan Freeport. Karena mereka ini adalah korban dari perseteruan antara pemerintah maupun PT Freeport Indonesia. Entah itu mau masuk ke arbitrase atau apapun itu, mohon diperhatikan karyawannya. Karena mereka adalah korban sebenarnya dari perdebatan yang panjang ini. Karena semakin lama perdebatan ini, tetap karyawan itu akan menjadi korban. Makin banyak karyawan yang menjadi korban yang akan mengalami PHK sebenarnya. Baik, Pak Immanuel, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, mudah-mudahan Bapak juga bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, apalagi yang sudah dirumahkan, mohon bersabar. Saya yakin ya, Pak Simon juga yakin dan percaya bahwa pemerintah tidak akan mungkin meninggalkan warga atau masyarakat kita sendiri. Saya bukan pemerintah, tapi saya pastikan itu, Pak Immanuel, dari diskusi kita dengan Prof. Hikmanto dan Pak Simon, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Terima kasih Pak Immanuel sudah bergabung bersama kita. Ini yang namanya Pak Simon dan Prof. Hikmanto, dua gajah bertarung ya kan, yang jadi korban, yang di bawah, yang diinjak-injak ini kan, ada hewan-hewan kecilnya gitu kan. Apakah bisa analogi seperti itu terjadi atau kita gambarkan dalam kasus Freeport dengan pemerintah Indonesia sekarang ini? Jadi begini, memang kan ya pemerintah juga mengatakan dalam pernyataan resmi dari Pak Jonan, janganlah manfaatkan karyawan sebagai senjatamu untuk menekan kita, kan gitu. Karena karyawan itu kan aset perusahaan, bukan untuk diperolokkan. Itu satu. Kedua, sebenarnya PHK pun dia itu kan ada prosedurnya dong. Ya manfaatkan Depnaker harusnya kan, tidak seenaknya hanya begitu. Ada poin-poin hak-hak karyawan yang harus dipenuhi. Nah, ketiga, tentunya pemerintah tidak akan diam, tentu akan berusaha terus dan pasti care dengan keadaan ini. Akibat daripada gejolak sosial ini segala macam ekonomi di daerah, pasti juga pemerintah tidak tinggal diam, ya kan? Nah, kita bersabar. Memang mungkin saja ada penderitaan sedikit, tetapi untuk suatu tujuan yang paling tidak mungkin besar. Jangka panjang ya? Ya, nggak mungkin. Prediksi Anda kira-kira berapa lama? Jadi apakah selama 120 hari itu atau? Tidak, saya yakin ya. Sebenarnya kalau misalnya si McMoran ini mau kepala dingin saja, ya kan? Dia kan harusnya berunding lah, ya kan? Jadi itu yang saya bilang tadi, good faith, selalu saya bilang itu. Kalau kita tidak mau duduk bersama, ngotot-ngototan buat apa? Emangnya McMoran tidak rugi? McMoran itu kontribusi Freeport Indonesia 45%. Dia punya perusahaan di Amerika Latin, dia punya perusahaan di Afrika, di Kongo sana. Kemudian dia perusahaan minyak. 45% kontribusi McMoran dari Freeport Indonesia. Freeport. Nah, masa hanya orang bodoh, orang gila saja yang ngomong korban berarti itu nekat dan bisa tutup itu perusahaan. Ya, bayangkan aja 45%. Iya. Tapi dia punya sesuatu yang tidak dipunyai orang lain, yaitu modal nekat itu. Makanya saya bilang tadi, udahlah. Kalau saya sarankan, pemerintah juga harus wise juga sebagai regulator, sebagai pembina, ya kan? Tetapi dalam pihaknya harus kencang, keras, tegas. Oh, berarti kalau tidak bisa dibina, dibinasakan ya? Saya ke Prof, apakah perlu satu jalur negosiasi lobbying yang dilakukan antar government ya, G2G, ini lewat pintu yang berbeda, misalnya Presiden Jokowi makan siang bersama Presiden Trump gitu kan? Ya, salah satu agendanya untuk mencari titik temu sebelum kita maju ke arbitrase, Prof.
Ya, menurut saya kan ini agak sulit kalau misalnya seperti itu. Dan saya rasa Trump sekarang sedang disibukkan dengan masalah-masalah yang ada di dalam negerinya ya. Oh, ya. Kita tahu bahwa ada banyak demo dan lain sebagainya di sana. Nah, tetapi gini, kalau menurut saya harus menyampaikan bahwa pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan bagi Freeport. Ya. Termasuk juga dengan adanya PP 1 2017. Dan pemerintah banyak berkorban. Karena apa? Karena banyak kritikan terkait dengan PP 1 2017 ini, bahkan oleh sekelompok masyarakat dibawa ke Mahkamah Agung untuk diuji materi, gitu ya. Ya. Nah, masa pemerintah Indonesia harus lebih banyak berkorban lagi? Ya. Kalau saja sekarang Freeport lebih bisa memahami konteks Indonesia sekarang ini, dan dia tidak menggunakan katakanlah alasan efisiensi terus kemudian harus merumahkan karyawannya gitu ya, tetapi dengan segera dia berubah menjadi IUPK, saya rasa nggak perlu terjadi masalah ini. Dan kalau misalnya kita lihat bahwa Freeport itu kan sejak tahun 1967 sampai dengan hari ini, apa masih kurang mendapatkan kekayaan alam dari Indonesia? Ya. Ya, apa beliau Freeport ini mau minta sampai ini kan 2021, mereka sebenarnya aiming untuk 2041. Iya. Ya kan, kalau misalnya sekarang sudah 51%, katakanlah dipegang oleh pemerintah Indonesia, saya yakin pemerintah juga akan mudah untuk mengargumentasikan kepada rakyat kita kalau misalnya PT Freeport ini akan diperpanjang sampai 2041 karena Indonesia sudah ada di situ 51%, begitu kan? Iya. Nah, tetapi kalau misalnya Freeport divestasinya tidak mau melakukan, dia keberatan dengan pembayaran pajak mungkin yang menurut dia besar, begitu ya. Itu kan masyarakat kita juga akan melihat bahwa Freeport ini memang ingin mendapatkan segalanya dan harus diistimewakan. Betul. Nah, ini yang Freeport juga harus sadar bahwa pemerintah itu dalam posisi di tengah-tengah. Mereka memang harus berhadapan dengan Freeport, tapi juga harus akuntabel terhadap rakyatnya, sehingga tidak bisa mereka pemerintah berpihak kepada Freeport meninggalkan rakyatnya. Ya, Prof. Saya kok tiba-tiba teringat dan terlintas ini soal Timor Timur. Ya. Ujung-ujungnya kan juga soal minyak yang ada di celah Timor itu kan. Nah, saya nggak tahu apakah pola-pola ini akan dipakai oleh bangsa-bangsa yang merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, yang merasa lebih angku dan arogan itu, masuk ke misalnya soal HAM lah, soal Anda pasti lebih menguasai soal itu. Apakah pola ini akan dipakai oleh Amerika untuk menekan Indonesia, Prof? Iya, saya nggak tahu. Tetapi kalau mereka mau menggunakan itu, kita tinggal balikan saja ke Amerika Serikat. Karena kebetulan sekarang presidennya Trump di sana, ya, dan Presiden Trump ini gayanya seperti kayak presiden negara berkembang gitu ya. Jadi kita tinggal balikin aja. Ya, misalnya Anda selalu mengetatkan, bahkan mau mendirikan tembok dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kok kayak begini, Anda sekarang bilang bahwa kita nggak mau terlibat dalam masalah-masalah internasional karena kita terbebani. Sekarang kenapa ikut-ikut masalah seperti ini di luar negeri? Iya. Jadi kalau menurut saya memang pemerintah harus konsisten, dan alhamdulillah kita juga punya Presiden Jokowi yang bisa tegas dalam masalah ini gitu. Iya, baik, Prof. Hikmanto dan Pak Simon, kita break lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Saya membaca di Investor Daily edisi hari ini, pemirsa, Freeport beroperasi awal bulan Maret. Ya, akhirnya kan gertaknya juga nggak sekuat yang kita bayangkan. Kenapa dia juga nggak kuat nih, Pak Simon? Tadi sudah beroperasi. 40% ini konsentrat kapasitasnya, ya. Dia tetap akan produksi. Artinya begini, kalau kita bicara dari sisi bisnis, ya kan, kepentingan bangsa, ya, ini sebenarnya bisa ada win-win solution. Tapi tadi kan Anda katakan, tetap kita harus melakukan persiapan, bukti-bukti, surat untuk yang tadi menyatakan default itu kan. Kenapa sampai hari ini pemerintah belum keluarin surat itu? Saya tidak tahu ya. Cuman harusnya, makanya saya bilang tadi. Atau pemerintah juga memainkan momentum ini? Kalau saya sebagai dirjen, sebenarnya ini kan persoalan ini usah ke menteri, ya kan?
dia mainkan itu, bikin surat kan, karena Anda Ini surat dari Dirjen Menteri atau harus Presiden? Enggak, Dirjen sudah cukup. Oh, Dirjen cukup. Karena kan Anda melanggar pasal sekian. Oleh karena itu, sesuai pasal ini, saya kasih kesempatan Anda memperbaiki, katakan 2 minggu. Peringatan pertama kan? Oke, 14 Tentunya hari. dibalas. Iya. Dia juga cerdik dong. Iya, Hah? dibalas Pasti dia bilang, dengan- bang. dengan berbagai Kedua, alasan. kita ngotot aja. Ini peringatan kedua. Tang. Oke, peringatan kedua itu keras. Kalau Anda tidak memperbaiki, saya akan terminate sepihak. Wah, Bisa itu? udah. Loh, kenapa tidak bisa? Kontrak karya bisa terminate sepihak. Tapi dengan berbagai peringatan sebelumnya. Oh iya, kan ada peringatan pertama, peringatan kedua. Nah, mereka berhenti produksi sekarang ini sepihak. Loh, sepihak dong. Nggak pakai surat-suratan. Dia nggak minta persetujuan pemerintah. Berarti kan Oh, melanggar juga. Melanggar. Itu yang saya bilang tadi. Tapi kenapa kalau dia sudah melanggar apa sih? Kita tetap harus kasih surat default. Kan sesuai kontrak karya memang harus begitu, harus dinyatakan apa yang dilanggar, pasal mana yang dilanggar. Jadi ini modal buat nanti ke Iya, arbitrase juga gitu. Oke. Makanya kita harus kepala dingin dan cerdas. Iya. Saran saya sebenarnya begini, libatkanlah pengacara negara kita, Kejaksaan Agung. Di sana banyak ahlinya kok, ahli hukum, ya kan? Ya seperti Pak Himanto juga ahli Iya. hukum internasional. Betul. Untuk menghadapi sekarang ini, ya kan? Nah, untuk melengkapi informasi data yang kita miliki dalam rangka persidangan nanti kalau terjadi. Ya termasuk pengacara. Loh iya Ya, dong. dan biaya berperkara Ya, kan? harus ada. Berapa sih habis kira-kira? Pak Kami dulu kalau nggak salah ya, seingat saya itu kalau nggak salah waktu itu sekitar $5 juta. $5 juta, kecil lah dibanding dengan Ya sekarang tentunya mungkin sudah lebih. ya, dua kali lipatnya ya kira-kira ya. Katakanlah 10. Ya. Saya mau tanya ke Prof. Hikmanto. Prof. Hikmanto, kira-kira kalau proses di arbitrase internasional itu seperti apa sih? Apakah memang memakan waktu lama? Apakah persidangan itu bisa bertele-tele? Argumentasinya sangat keras, kuat, dan tarik-menarik. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Yang pasti gini, kalau proses berarbitrase memang biasanya lama begitu ya. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Ya. Tetapi bisa juga cepat kalau misalnya di level apakah misalnya boleh exit atau misalnya lembaga arbitrase itu memeriksa perkara ini gitu ya. Ya. Dalam konteks eksepsinya itu bisa cepat gitu ya. Ini akan sangat bergantung. Tapi seperti tadi Pak Simon katakan, kalau persiapan kita tentu bukti-bukti itu harus kuat gitu ya, harus ada semua dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ini suka lemah karena buktinya tidak ada. Yeah. Yang kedua, memang harus disewa lawyer yang memang sudah berpengalaman. Dalam negeri atau lawyer internasional? Bisa dalam negeri, bisa Dua-duanya ya? internasional, bisa bekerja sama ya, karena biasanya kalau yang menyiapkan dokumen akan berbeda dengan yang berargumentasi di depan persidangan gitu ya. Ya. Karena yang berargumentasi di persidangan biasanya diminta orang yang pandai memang berbicara begitu. Ya. Lalu kemudian yang juga penting adalah menyiapkan ahli yang bisa menerangkan kepada arbiternya itu nanti seperti apa sih sebenarnya di Indonesia hukum undang-undang Minerba dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah tentu dan ini yang seharusnya awal, kalau misalnya memang pergi ke arbitrase kita harus menyiapkan siapa arbiter yang akan kita tunjuk karena kan nanti Freeport juga akan diminta untuk 1 orang, lalu 2 orang ini akan memilih 1 Ya. orang yang terakhir begitu ya. Baik. Ini persiapan yang harus dilakukan. Baik, Prof. Hikmanto, kalau negara memanggil Anda tentu siap untuk merah putih ya? Oh siap, merah putih siap. Baik, Prof. Gihik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, Prof. Terima kasih Pak Simon. Selamat malam, Pak Hikmanto. Pak Simon, Anda bukan peramal, tapi berpengalaman kasus seperti ini. Kemana bola ini menggelinding setelah ini? Loh, jadi begini, kan ada beberapa alternatif. Nah, kalau saya bilang alternatif pertama bisa kita biarkan aja sampai 2021. Ya, tapi harus kepala dingin. Iyalah, kepala dingin. Ya, sama-sama ya kan? kepala dingin. Ya kan? Lah bisa nggak Anda lihat mereka kepala dingin? Press conference aja mukanya kayak Begini, begitu. maksud saya begini, kan kalau 2021 dia meminta permohonan, kan tidak harus ada kewajiban kita memperpanjang kan? Iya. Sementara kita siapkanlah diri kita kan? Atau penggantinya. Loh, itu urusan pemerintah lah, ya kan? Nah, saya kira Indonesia pun mampu. Iya. Ini kan masalahnya begini, Nggak McMoran lama itu ya, juga tidak semua orangnya di situ. Dia hire orang Australia. Kalau memang kita ahli tidak ada, boleh dong kita gaji orang Australia. Iya, langsung aja ya. Kenapa? Urusan apa? Iya kan? Nah, saya barusan juga 2 hari yang lalu ngomong dengan engineer kita di sana. Mereka, emangnya yang kerja siapa, Pak? Nah, Berarti kan ada kemampuan itu. Nah, itu yang kita harus persiapkan. Jadi sambil kita mempersiapkan diri ya kita siap Iya. sampai 2021 kan. Ya, orang kita juga ya yang Artinya kerja kan di sana. dia mati pelan-pelan.
Kan begitu, tidak ada tuntutan dia. Nah, kedua, kita banyak macam-macam lah. Sekarang boleh dong kita bikin regulasi lah. Biarpun produksi. Oke, dari segi peraturan lingkungan, Anda tidak bisa lagi membuang tailing ke sungai. Dia nggak bisa dia bawa ke arbitrase karena kita tidak di nail down itu masalah lingkungan. Yuk, berapa investasi yang harusnya? Dia mati pelan-pelan. Ya, kita kasih waktu 2 tahun untuk bikin pipa. Iya kan? Jadi sebenarnya banyak tools kekuatannya pemerintah sesuai dengan kecerdasan, rules yang ada, aturan yang ada untuk. Tapi Pak, kita harus kompak dari pemerintah pusat, ya kan, di Jakarta ya, sampai ke yang di daerah di sana. Jangan sampai dia ya ini bahasa gaulnya, pakai gaya-gaya divide et impera gitu kan, dengan masuk ke persoalan sosial yang ada di masyarakat. Justru itu saran saya. Saya juga tadi mendengar dari seorang pegawai Kanwil di sana kan. Ya dia merasa keberatan juga karena kayaknya pusat tidak pernah mengikut sertakan mereka. Ya ini tinggal komunikasinya lah. Bentuklah tim sekarang ini, pusat, provinsi, kabupaten, ikut sertakanlah mereka, sehingga mereka tidak tahu dari koran. Ini perlu sekali nih, ya, karena mereka adalah tangan-tangan kita yang bisa berbahasa dengan kawan-kawan kita yang bekerja di sana. Iya kan? Setuju, Pak Simon. Itu harus ditempuh lah. Baik, ya kan? Makanya saya bilang, pemerintah juga di samping mempunyai kekuatan hukum, argumentasi, harus cerdas. Jangan emosi. Iya, kepala dingin. Baik, kita dukung pemerintah. Pak Simon, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Ya, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360 dan jangan lupa Anda bisa mengirimkan informasi, kritik dan saran pada kami. Email kami di redaksi@berita1.tv. Jangan lupa Anda juga bisa follow kami melalui Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Doni De Keizer dan rekan-rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Merdeka!